Terima kasih Bapak Ibu. Sehubungan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Alhamdulillah tepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua sudah berkumpul yaitu dalam rangka workshop, yaitu kita semua akan membahas tentang pembuatan modul ajar. Sebelumnya mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan lahir batinnya sehingga kita bisa mengikuti workshop ini. Insya Allah nanti bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ibu Leni Nurina. Saya sendiri dari SMK Al Hidayah 1. Nanti kami akan ditemani oleh tiga presenter, yaitu Bapak Haril Ahyad, Bapak ya, sudah di sini, insya Allah Bapak. Ya, saya Bapak Haril Ahyad dari SMK Nisam Aceh. Ya, silakan. Kemudian ada Ibu Nisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa dari SMKN 28 Jakarta. Dan terakhir Bapak Ahmad Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fuadi dari SMK Negeri 2 Jakarta. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, kita akan membahas modul ajar dan nanti akan dibantu oleh beliau. Nah, namun saya hanya mengawali prolog aja bagaimana membuat modul ajar ini. Baik, sebelum kita memulai acara ini, kita alangkah lebih baiknya kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya sendiri mungkin saya sedikit akan menjelaskan ya. Saya bisa minta tolong Bu Nisa. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu ini kira-kira, nah kita akan membahas tentang pembuatan modul ajar. Nah, kira-kira di antara Bapak Ibu ada yang pernah ikut pelatihan mengenai modul ajar ini? Belum. Baik, jika belum, mungkin saya sedikit memberikan gambaran ya. Sekarang modul ajar itu menurut Bapak Ibu apa sih modul ajar itu? Pembelajaran. Nah, acuan pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Modul ajar itu acuan atau pedoman untuk pembelajaran yang akan dijadikan, yang akan dipegang oleh guru ketika guru itu memasuki ruangan kelas. Paling tidak gambarannya seperti itu. Pada saat guru mengajar, jangan sampai jalur, intinya seperti itu. Nah, maka kita harus seorang guru diwajibkan untuk membuat modul ajar. Nah, apa saja sih di sini sebenarnya ada konsepnya, ada komponen, ada prosedur, dan ada prinsipnya. Di sini saya akan sedikit memberikan konsep awalnya ketika kita akan membuat modul ajar. Bisa digeser ke bawah, Bu Nisa. Gimana, Bu? Sudah terlihat? Sambil. Sudah terlihat, Bu? Nah, di sini ya sudah nampak terlihat. Nah, ini ada komponennya di atas tadi udah konsepnya ya, paling tidak konsep yang ada dalam diri kita itu bahwa modul ajar itu sebagai panduan. Kemudian ada komponennya. Nah, apa aja sih komponen yang harus dituangkan ketika guru itu akan membuat modul ajar? Yang pertama sebenarnya ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Coba ke bawah lagi Bu Nisa, minta tolong. Untuk komponen intinya, nah, komponen inti, dalam komponen inti, apa yang harus ada di modul ajar? Pertama, sudah pasti nama penyusun, ya. Ketika Bapak Ibu akan membuat modul ajar, nama Bapak Ibu harus tertera. Kemudian institusinya apa, nama sekolahnya apa, dan tahun ajaran, berarti tahun ajaran yang sekarang. Kemudian yang kedua harus mencantumkan jenjang sekolah. Nah, jenjang sekolah misalkan SD, SMP, atau SMA. Masih ke atas, Bu Nisa? Minta maaf. Nah, yang kemudian ada kelasnya, jangan sampai lupa. Kemudian ada alokasi waktu. Nah, mungkin ini ya, yang sebenarnya kalau dulu sih lebih dikenalnya ya RPP yang dibawa ke kelas itu ya. Ya, kurang lebih karena mungkin
Juga sekarang saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka ya, SMK keunggulan. Ke bawah lagi Bu Nisa. Nah, Bapak Ibu, ini saya hanya sedikit menggambarkan, nanti kita juga akan share bagaimana contohnya ya, contoh realnya seperti apa. Kemudian harus apa lagi, yang ke bawah lagi lanjut. Lanjut lagi ke bawah. Lanjut lagi ke bawah, Bu. Nah, di dalam cukup stop di profil pendidikan tadi. Nah, di dalam membuat modul ajar, karena sekarang setiap pembelajaran harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila, berarti harus dikaitkan ke profil Pancasila. Nah, ada misalkan Bapak Ibu membuat judulnya itu apa, tujuannya apa, kemudian harus ketika kegiatan tersebut, dalam kegiatannya itu harus mengkaitkannya kegiatan tersebut ke dalam profil pelajar Pancasila. Misalkan ada gotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis. Nah, seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian ke bawah lagi coba Bu Nisa. Nah, ini setelah itu kita tentunya ada sarana. Biasanya ketika seorang guru memasuki kelas, otomatis sudah ketika kita mengajar pelajaran tertentu, sudah pasti kita akan sudah tahu, metode apa atau sarana apa yang akan diberikan kepada mereka sehingga pembelajaran ini bisa menarik untuk mereka. Ya, paling tidak kalau sekarang kan kita menggunakan teknologi, misalkan banyak sekali alat-alat yang bisa kita pergunakan ya, salah satunya ini pun kita Zoom meeting, kemudian Google Meet, Quizzes, Google Classroom, WhatsApp. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga pernah menggunakan platform-platform itu. Baik, selanjutnya target peserta didik. Nah, ketika kita membuat modul ajar, otomatis untuk target peserta didik itu apa? Tujuannya apa? Gitu. Otomatis harus mampu mencapai target tertentu. Berarti disesuaikan dengan fase peserta didik. Jangan sampai kita membuat modul ajar untuk anak SD kelas 3, misalkan. Kita membuat materinya sulit untuk misalkan jangkauannya kelas 3 SMP atau SMA. Berarti harus disesuaikan dengan fase anak tersebut, gitu. Coba ke bawah lagi sedikit. Nah, kemudian ada model pembelajarannya ya, model pembelajarannya. Kita bisa blended ya, misalkan daring ini kan kita bisa daring ya, kemudian modelnya bisa ya tatap muka virtual, bisa seperti itu. Nah, paling tidak ini ya Bapak Ibu gambaran awal ketika Bapak Ibu akan membuat modul ajar. Atau ingat saja RPP, walaupun namanya bukan RPP, ketika kita bilang RPP sebenarnya nggak boleh bilang RPP, katanya seperti itu yang saya dapat ya. Atau ketika kita bilang silabus, tidak boleh bilang silabus karena bukan silabus, namanya sudah ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi itu saya akan sedikit menarik untuk contoh nyata contohnya. Apakah bisa di-share Bu Nisa? Ya Pak Bu, maaf putus-putus. Kalau nanti bisa. Baik, jika misalkan contohnya belum bisa ditampilkan, Putus-putus Bu. silakan nanti insya Allah nanti saya ya, kami semua akan mendampingi Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan modul ajar ini. Insya Allah nanti dibantu oleh instruktur yang sudah ada oleh kami ini semua ya, kita bersama akan dirinya. Baik, kira-kira untuk sejauh ini ada nggak Bapak Ibu yang kira-kira bingung? Berarti itu hampir sama ke RTV ya, cuma apa nih bahan nama aja, lebih simpel ya.
Ya, betul Pak. Ini sebetulnya mempersingkat aja, mempersimpelkan. Karena kayaknya kalau sekarang itu memang kurikulum sekarang itu lebih lebih apa ya? Lebih harus ditekankan kepada praktek keterampilan siswa seperti itu. Baik, saya kira ada lagi Bapak Ibu yang bisa ditanyakan. Nanti untuk kalau misalkan belum jelas juga nanti masih ada 3 materi lagi yang insya Allah akan menambah wawasan bagaimana cara membuat modul ajar ini dengan baik dan benar. Ada lagi? Bu, tadi yang maksudnya dipersempit itu seperti bagaimana? Bu, di apa? Di bagian mananya, Bu, begitu? Oh, untuk materinya. Jadi untuk materi-materi ini kita, nah sebetulnya Bapak Ibu sebelum membuat modul ajar ini kan kita diminta untuk membuat ATP. Nah di ATP di situ sebetulnya sudah di materi-materinya itu sudah dipersempit, artinya kalau misalkan kita compare ke tahun dulu kan banyak materi-materi yang tidak relevan dengan siswa, dengan kehidupan siswa. Nah tapi kalau sekarang itu benar-benar materi yang dianggap tidak penting, itu yang dianggap kurang relevan, itu dihilangkan. Nah, sekarang pada saat kami pelatihan, itu materinya kita sempit yang dianggap diperkecil, ya. Yang dianggap saat ini, di tahun ini, akan mendukung gitu. Maka materi-materi itulah yang dituangkan. Nah, ketika materi itu sudah dituangkan, nah, modul ajar ini kan tentunya mengambil dari ATP, acuan tujuan pembelajaran. Memang ini jika Bapak Ibu belum ikut secara total keseluruhan, nanti akan kebingungan. Namun kami nanti semua insya Allah di sini akan membantu sampai selesai karena kami akan memberikan contohnya. Gitu. Baik, ada lagi gimana Bapak? Baik, Bu, terima kasih. Baik. Baik. Sementara Jika dipahami. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira jika memang kalaupun masih ada pertanyaan, silakan bisa nanti ditanyakan. Namun saya kira untuk pembahasan saya akhiri. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Hairil. Mungkin terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut aja ke Pak Hairil. Kebetulan saya juga memandu beliau untuk menemani ini ya presentasi ini. Silakan Pak Hairil untuk melanjutkan pemaparan dari saya untuk sebagai tambahan mungkin yang bisa lebih detailnya lagi. Oke, terima kasih Bu Leni atas kesempatannya diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan apa sih komponen-komponen modul ajar itu. Yang tadi sudah jelaskan ada informasi umum. Ini yang kedua, komponen inti ini yang perlu kita bahas sekarang. Ada beberapa item, ada beberapa poin yang tertera. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sangat penting, sangat krusial dalam pembelajaran, yang dimana nanti di akhirnya akan dalam bentuk asesmen, dalam proses. Nanti ada istilahnya for assessment, ada learning assessment, dan yang lainnya ada of ya, learning of assessment. Ini semua adalah bentuk untuk ujuk pemahaman sebenarnya. Dan tujuan pembelajaran juga bukan kegiatan belajar. Di situ nanti ada sumber dayanya yang digunakan sesuai dengan fase-fase murid itu, dan metode asesmen yang digunakan juga. Mungkin ada istilahnya, nanti ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Ya. Selanjutnya ada tujuan juga pembelajaran ini bisa juga dalam bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi. Bu, Apa putus-putus? Ya. Di tujuan pembelajaran juga bisa berbentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi. Juga ada prosedural situ, ada pemahaman konseptual,
pemikiran dan pengeluaran yang terampil dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Ini sangat penting. Inilah apa kita bilangnya inti daripada modul ajaran ini, tujuan ini. Apa yang ingin dicapai sebenarnya? Selanjutnya Bu, slide selanjutnya yang D. Oke. Di sini ada istilahnya pemahaman bermakna. Maksudnya apa? Kalau dulu di RPP kita ada istilahnya ada indikator, ya, apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh dalam pembelajaran ini? Ini maksudnya apa? Nah, kita ingin mencari informasi tentang manfaat yang akan didapat oleh si peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini maksud dari pemahaman makna. Saya rasa bersama dengan indikator mungkin ada perbedaan sedikit di sana sini. Bersama sih. Oke, lanjut Bu. Ini yang C-nya ada perkenaan. Ini sangat menarik di komponen inti ini ada istilahnya pertanyaan afirmatif. Maksudnya apa? Si guru ini ingin menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Kita ingin tahu sejauh mana dia paham atau sejauh mana dia ingin tahu tentang materi yang akan kita ajarkan. Nah, dan ini juga pertanyaan afirmatif ini akan membantu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna. Oke, lanjut Bu. Ya, ada poin yang terpenting juga. Poin D adalah kegiatan pelajaran. Betul yang D. Oh, yang D. Kalau dulu di RPP kita buat itu ada langkah-langkah proses pembelajaran. Di situ dia ada pendahuluan, inti itu baru yang ditentukan. Ini semua bersama dengan langkah-langkah ya, itu RPP dulu saya rasa. Mungkin kita akan mudah membuat ini. Oke, lanjut. Ini poin juga yang terpenting adalah assessment. Assessment ini kalau kita dulu evaluasi dari akhir pembelajaran. Nah, itu kita mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Dan yang uniknya di modul ajar ini ada istilah yang terbaru namanya assessment sebelum pembelajaran. Itu assessment diagnostik atau asesmen selama proses pembelajaran informatif atau asesmen akhir pembelajaran itu asesmen sumatif disebut. Nah, ini menarik ini, sangat menarik. Kalau saya tadi asesmen sebelum pembelajaran itu kita bisa dengan tadi pertanyaan tematik ini disebut dengan asesmen diagnostik juga atau juga disebut dengan asesmen normatif. Dan asesmen proses akhir itu disebut dengan sumatif. Itu semua proses dari akhir pembelajaran itu nanti akan dimulai dengan asesmen sumatif. Mungkin itu. Ya, ada nih bentuk asesmen yang bisa dilakukan. Pertama sikap. Yang sama dengan IPP juga tuh. Ya, sikap profil pelajar pendidikan seperti apa? Kita bisa observasi, bisa penilaian diri atau penilaian teman sebaya dan anekdotal. Dan selanjutnya performa. Di situ ini kalau presentasi bisa kalau bisa di modul ajar itu misalnya contohnya ada prosedur say. Nah, itu bisa juga kita dengan performanya atau drama, pemeran hasil karya atau jurnal. Sedangkan tes tulis, asesmen tulis itu bisa tes dengan objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, masalah, seperti itu. Hampir bersama dengan RPP, cuma ada perubahan sedikit di sana sini, lebih simpel, lebih mudah. Kita bebas berkarya, membuat sebuah modul ajar ini. Jadi tidak terpaku dengan silabus.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini bisa mungkin kawan saya bisa lanjutin. Narasumber selanjutnya, Ibu Kelunisa, waktu dan tempat yang diserahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Pak Hairil. Saya akan lanjutkan dengan komponen modul belajar yang ketiga, yaitu lampiran. Untuk komponen Belum, terakhir ada belum sih. apa? Yang ini? Ini atasnya ya. Pengayaan? Iya, itu belum. Ya, saya lanjutkan dengan Oke. pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi. Jadi jika seorang peserta didik telah mencapai nilai yang bagus, kita akan memberikan pengayaan untuk mengetahui apakah dia benar-benar mengerti atau belum, apakah memang dia hanya kebetulan beruntung mendapatkan nilai bagus atau memang dia benar-benar paham. Sedangkan untuk remedial adalah diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Sebagai contoh, itu suatu kompetensi dia belum kompeten, maka diadakan pembimbingan khusus kepada peserta didik tersebut agar bisa mencapai kompetensi tersebut. Oke, berikutnya yaitu komponen modul ajar ya, berisi tentang lampiran. Yang pertama, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini biasanya berupa rubrik, ya, diberikan sesuai dengan kebutuhan, termasuk di target manakah peserta didik itu tergolong. Berikutnya, bahan bacaan guru dan peserta didik. Dibutuhkan lampiran untuk lebih jelas bahan atau rubrik apa yang akan diberikan kepada siswa atau bahan bacaan yang guru gunakan sebagai bahan acuan untuk memberikan pelajaran. Oke, berikutnya adalah glosarium. Glosarium adalah kumpulan istilah-istilah yang ada dalam bidang komponen modul ajar ini, mulai dari A sampai Z, kemudian daftar pustaka, dari mana sajakah lampiran ini diambil, apakah dari internet, atau majalah, atau koran, atau yang lainnya. Oke, saya kira cukup. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Fuadi. Mungkin komen tadi bisa ada yang tanya yang jelas bisa pada peserta Oh boleh iya. menanyakan. Oke, ada yang belum jelas? Ya, Baik, sama kita bantu, insyaallah. ya saya mungkin sedikit tentang komponen modul ajar. Di situ kan tadi ada tujuannya itu ada 3 ya. Ada yang sebagai assessment as yang apa tadi as learning, assessment apa? Bawah ya, assessment itu. Ya, tadi ada 3 ya, sebagai as learning, kemudian ada as off learning, dan terakhir ada for learning. Itu ketika penerapannya itu seperti apa ya? Ini Tujuan atau apa gitu Pak tadi yang disinggung itu? di asesmen formatif ya. 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 Gimana Bu? Ya. Gimana Bu? Halo. Yaitu pada saat iya, Bapak, kan tadi ada yang dijelaskan bahwa ketika dalam membuat modul ajar itu harus disesuaikan dengan tujuan ya, dan tujuan itu kan ada pasti ada penilaian ya, kalau tidak salah tadi saya ada penilaian assessment as learning, assessment of learning, dan assessment for learning. Nah, ketika itu diterapkannya seperti apa contohnya, Pak? Oke, seperti ini. Ya, pengertiannya seperti apa? Baik, terima kasih. Contoh misalnya modul aja tadi post to take. Kita langsung ke modul C-nya ya, contohnya ya. Itu desain dan assessment itu speaking dan writing tentunya. Ya, dalam proses speaking tadi, otomatis kan kita misalnya how to make kolak misalnya, ya, makanan.
Nah, kita akan sebelum itu kan sebelum mulai itu apa ya? Formatif assessment for estimatif ya. Awal ya. Estimatif ya. Besok tengah-tengah nanti baru kita tanya poin intinya langkah-langkahnya seperti apa, besok bahan-bahannya seperti apa. Itulah proses itu juga disebut dengan assessment formatif itu. Mungkin itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak Hairil. Oke, lanjut sekarang mungkin Pak Fuad. Ya, sebentar. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nisa ya yang sudah memaparkan tadi tentang komponen-komponen atau hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam bagaimana kita membuat suatu Apa? Sudah terlihat, Pak? ini Sekali lagi. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat, Pak? Ya. Baik. Di sini kami akan melanjutkan mengenai komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Ini terutama dengan prinsip pengembangan modul ajar. Adapun prinsip pengembangan modul ajar di sini ada beberapa poin yang harus dimiliki dalam hal prinsip pengembangan modul ajar. Di antaranya karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak gap antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa pelajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian yang selanjutnya itu tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan memberikan dampak sebelumnya. Untuk karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase memang ini harus disesuaikan. Ini termasuk dalam prinsip pengembangan modul ajar itu. Karena membuat suatu modul ya kita harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang dimiliki, yaitu dengan adanya fase-fase dari mulai fase A sampai dengan fase F. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman, artinya ya memang kalau tiap fase itu kan usianya berbeda-beda dan pemahaman terhadap materi pun berbeda-beda, yaitu dengan adanya kompetisi yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap didik itu unik, ya mungkin unik di sini karena mungkin dilihat dari segi karakteristik gitu ya Bu ya. Selanjutnya bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Ya memang kalau umpamanya tidak ada keseimbangan antara intelektual, sosial, dan personal, ya mungkin itu akan merupakan suatu prinsip pengembangan dari modul ajar. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik, yaitu berdasarkan dari fase. Jadi umpamanya ada kita punya modul untuk fase A itu tidak bisa diberikan, atau umpamanya begini, modul untuk fase A, fase B itu tidak bisa diberikan untuk fase A karena itu kan berbeda karakteristiknya atau usianya. Itu untuk prinsip pengembangan modul ajar. Kemudian untuk selanjutnya Bu, boleh di ke slide yang selanjutnya. Di sini kriteria yang harus dimiliki modul ajar, itu termasuk dengan prinsip pengembangan modul ajar,
Itu di sini ada esensial. Esensial itu aku agak di zoom begitu. Agak diperbesar, Bu. Bentar. Siap. Esensial di sini artinya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian kriteria yang selanjutnya menarik, bermakna, menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah, yaitu yang disesuaikan dengan fase per fase, ya Bu ya. Selanjutnya Bu, ke slide selanjutnya. Kriteria yang selanjutnya itu mengenai relevan dan kontekstual. Ya, ini harus relevan dan kontekstual ya, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang selanjutnya itu berkesinambungan, yaitu berkaitannya dengan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Yang tadi saya sudah singgung mengenai fase ya dari A sampai E itu kategori karakteristik anak itu berbeda-beda. Untuk selanjutnya Bu, ke slide selanjutnya. Nah, selain prinsip yang harus ada dalam sebuah modul ajar, di sini juga Belum. terapkan diadakan dengan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, penyusunan modul ajar ini yaitu guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Ini ada di samping sini ya, infografis seperti itu. Kemudian hasil yang didapatkan di tahap 6, evaluasi dan tindak lanjut, digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi dan kebutuhan. Di sini untuk prosedur penyusunan modul ajar dari tahap 1 ke tahap 6 diantaranya analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Ya memang harus dianalisis karena mereka-mereka itu boleh dikatakan sebagai satu kesatuan ya dalam satuan pendidikan. Kemudian identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila juga karena kan modul ajar ini sesuai dengan yang diharapkan yaitu ingin menjadikan peserta didik itu yang belajar profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Tadi sudah disinggung